selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Masih bersuka cita? Ya, pasti semua masih bersuka cita ya. Ibu Mei harapkan semuanya tetap bersuka cita. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan tema yang baru, yaitu sejarah keluarga di tangan Allah. Sejarah keluarga di tangan Allah ya anak-anak, kita akan belajar tentang silsilah keluarga, hubungan keluarga kita bersama-sama. Nah, hubungan keluarganya apa saja, baik di dalam bahasa daerah maupun di dalam bahasa Indonesia. Anak-anak akan pelajari lagi apa sejarah yang Tuhan berikan di dalam keluarga kita. Yang pertama anak-anak, Ibu Mei mau bercerita tentang kisah sebuah keluarga. Namanya adalah keluarga Udin. Nah, ini keluarga Udin, anak-anak boleh lihat ya, yang menggunakan baju hijau itu namanya Udin. Coba, UDID, ada N di belakangnya, Udin. Nah, Udin memiliki ayah dan ibu. Lihat, ayah dan ibu ada di samping kanan dan kirinya. Kemudian dia memiliki sepupu dan kakak. Ya, adik dan kakak, sepupu juga. Nah, di dalam foto keluarganya juga boleh lihat ada kakek dan nenek. Udin memiliki ayah dan ibu, memiliki kakak dan sepupu, memiliki kakek dan nenek, dan Udin juga memiliki paman dan bibi Udin. Nah, mereka bersama-sama berkumpul di dalam sebuah keluarga. Nah, anak-anak pernah kumpul dengan keluarganya anak-anak tidak? Ayo, siapa di sini yang sering kumpul dengan keluarganya? Nah, Ibu Mei harapkan anak-anak juga tahu keluarganya anak-anak. Paman bibi, kakek nenek, ayah ibu, itu dinamakan keluarga apa anak-anak? Keluarga besar. Tadi anak-anak sudah dengar cerita dari keluarga Udin. Seketika mereka ketemu, ketika mereka berkumpul di dalam sebuah keluarga besar. Nah, sekarang kita mau lihat lagi. Ibu Mei akan menggunakan bahasa daerah di dalam hubungan keluarga. Nah, Ibu Mei menggunakan bahasa daerah dari 5 daerah yang berbeda supaya anak-anak tahu. Di sini kita menggunakan panggilan untuk keluarga kita di dalam daerah bahasa daerah masing-masing. Nah, Ibu Mei kan dari suku Batak ya anak-anak ya. Bahasa Batak dari kakek yaitu Opung Doli. Nah, dari nenek Opung Boru. Nah, kalau bahasa Jawa apa? Embah dan eyang kakung itu untuk kakek. Kalau untuk nenek Mbah dan Eyang Putri, Mbah dan Eyang Putri ya. Nah, kalau dari Kalimantan bahasanya berbeda. Kalau untuk kakek disebut Bue. Nah, kalau untuk nenek disebut Tambi. Tambi, ada eknya. Tambi. Nah, lalu kalau bahasa Timor untuk kakek disebut Bai. Iya, Bai. Nah, kalau nenek, nenek. Lalu untuk dari bahasa Tasabu yaitu Opumone. Lalu Opubeni. Nah, puji Tuhan ya anak-anak, kita dianugerahkan Tuhan bahasa yang berbeda-beda sehingga kita memiliki suku dan budaya yang berbeda, namun kita tetap satu Indonesia. Bahasa Indonesianya apa? Kakek dan nenek. Iya. Nah, sekarang Ibu Mei kita akan belajar dari nama panggilan ayah dan ibu dari suku daerahnya masing-masing. Kalau dari sukunya Ibu Mei bahasa Batak, untuk panggilan ayah disebut Amang. Nah, kalau panggilan ibu disebut Inang. Iya, Amang dengan Inang. Nah, kalau bahasa Jawa, bapak dengan ibu. Nah, bapak dengan ibu. Lalu dari Kalimantan, bapak dengan induk. Nah, bapak dengan induk. Nah, kalau bahasa Timur, bapak dengan mama. Bapak mama ya. Lalu kalau bahasa Sabu, ama dengan ina. Nanti anak-anak boleh sesuaikan dengan bahasa daerahnya anak-anak ya. Ibu Mei hanya pilih 5 bahasa daerah saja. Kemudian paman dengan bibi itu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Bataknya, Ibu Mei kalau punya bahasa Batak tuh terlalu banyak ya. Jadi kalau untuk paman, Ibu Mei ada amang tua, amang uda, artinya kakaknya bapak laki-laki, adiknya bapak laki-laki. Lalu
tulang. Tulang itu saudara laki-laki dari mama, dan amang boru itu dari iparnya mama. Begitu, saudara laki-laki suami dari saudara perempuannya mama. Banyak ya anak-anak ya. Nah, nama panggilan bibi hampir mirip dengan panggilan paman, tapi amang diganti dengan inang. Nah, jadinya inang tua, inang uda, nang tulang, sama nang boru, inang boru, nang boru. Ya, itu panggilan dalam bahasa Batak. Nah, kalau dari bahasa Jawa, Ibu Mei tadi ada tanyakan beberapa guru yang suku Jawa nih. Dia Pak D dengan Bude. Banyak lagi sebenarnya yang lain, tapi Ibu Mei hanya tuliskan Pak D dengan Bude ya. Lalu Kalimantan, ini sukunya dari salah satu ibu guru ada di Lentera, itu Ibu Mary namanya. Nah, dari suku Kalimantan panggilnya untuk paman mama. Nah, beda ya anak-anak ya. Kalau di Ibu Mei mama itu perempuan. Nah, kalau di suku Kalimantan mama itu untuk paman yang laki-laki. Nah, untuk yang perempuan bibi dipanggil Mina. Mina ya. Lalu untuk suku Timur hampir sama sebenarnya dengan Ibu Mei pung suku Batak ya. Ada besar ada kecil. Nah, kalau Ibu Mei tua dengan muda ya. Nah, kalau Timur Bapak Besa sama Bapak Kici. Nah, kalau untuk tante bibi, nah Mama Besa dengan Mama Kici ya. Lalu untuk suku Sabu ada Nae Nakue dan Mukemone. Nah, ini nih bahasa daerah yang sangat dalam ya anak-anak ya. Jadi kayak kalau bukan yang secara umum, tapi ini secara khususnya Ibu Mei belajar dari Pak Frankie. Nah, lalu ada nama panggilan kakak, adik, dan sepupu. Nah, kalau kakak, adik maupun sepupu Ibu Mei satukan karena biasanya ini dengan nama panggilan ini berdasarkan usia atau tingkatan lebih tua atau lebih muda. Nah, kalau kakak laki-laki yang lebih tua, nah dipanggil abang. Ya, kakak laki-laki. Kalau kakak perempuan kakak. Nah, itu kalau dalam bahasa Batak. Kalau bahasa Jawa, emas dengan mbak. Ya, emas untuk laki-laki, mbak untuk perempuan. Lalu kalau Kalimantan kakak. Untuk Timur kakak. Kalau Sabu AA dengan Ari. Ya, oke. Untuk adik semuanya sama. Adik semuanya tulisannya sama ya, adik semua. Nah, itu untuk nama panggilan. Wah, luar biasa sekali anak-anak. Berkat Tuhan di dalam suku dan bangsa serta budaya kita. Nah, Tuhan memberkati kita dengan berbagai budaya yang berbeda-beda, sehingga hubungan di dalam keluarga kita berdasarkan budaya keluarga, berdasarkan adat istiadat, serta berdasarkan bahasa masing-masing yang berbeda. Namun anak-anak, dari sini kita pelajari kalau di dalam perbedaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita tetap satu di dalam Tuhan. Ya, satu di dalam Kristus, satu di dalam tangan Tuhan, sehingga hubungan keluarga yang erat, hubungan keluarga dengan anak-anak pun keluarga itu di dalam Tuhan semuanya. Tuhan bekerja untuk itu semua. Nah, itu saja untuk penjelasan materi kita pada hari ini. Selanjutnya, anak-anak akan mengerjakan latihan soal. Ibu Mei akan kirimkan di GCR-nya masing-masing. Silakan dibuka. Nah, contohnya ya anak-anak, Ibu Mei sudah kirimkan gambarnya keluarga Udin. Nah, ini yang pakai kacamata adalah Udin. Nah, ayah Udin itu yang mana ya anak-anak? Ada yang ingat ayah Udin tadi pakai baju warna apa? Ya, ayah Udin menggunakan baju warna biru. Nah, kalau kakek Udin yang mana ya yang sudah tua? Kalau nenek Udin yang mana? Paman Udin yang mana? Ibu Udin yang mana? Bibi Udin yang mana? Silakan kamu tarik garis sampai ke gambar yang telah tersedia. Itu saja untuk latihan soal hari ini. Good job! Semangat untuk anak-anak yang tetap berusaha dalam melaksanakan tugasnya dengan baik ya anak-anak. Itu saja yang bisa Ibu Mei sampaikan. Soalnya tidak usah dikumpul ya. Hasil kerjanya anak-anak tidak perlu dikumpul. Silahkan dikerjakan saja sebagai latihan anak-anak di rumah. Itu saja untuk hari ini. God bless you and I love you. Bye.